Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya Tuhan, hati kami siap. Siap menerima firman-Mu. Siap Tuhan mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sementara kami merendahkan hati. Membuka telinga dan hati kami kepadamu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu hidup dan firman-Mu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kami. Dan kami berserah dan kami menerima semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi sebelum kita duduk, beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. 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 Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Selamat pagi. Tuhan besertamu. Haleluya. Hari ini kita akan teruskan daripada apa yang kita telah pelajari dalam beberapa minggu ini ya mengenai ya hidup kita ya sebagai umat Tuhan. Dan tema pada hari ini adalah pempengaruh. Satu istilah yang agak baru kebelakangan ini ya karena Facebook lah, oleh karena TikTok lah dan sebagainya. Ya, istilah pempengaruh ini adalah dalam bahasa Inggris adalah influencer menjadi populer. Ya, pempengaruh ya asasnya artinya adalah pembawa pengaruh ya ataupun memberi pengaruh. Dan kita sebagai umat Tuhan adalah juga pempengaruh. Karena Tuhan di dalam petikan yang baru saja dibacakan tadi ya telah menyatakan bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yang telah mengenal Tuhan Yesus, yang mempunyai identity dan mempunyai ya kepribadian yang baru. Kita adalah ciptaan baru dan kita ada dan di mata Tuhan dan juga di mata dunia juga adalah berbeza. Ya, di mana sekarang ini kita adalah garam dan juga terang. Ya, kita kata sama-sama garam dan terang. Garam dan terang. Ya, sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, kata pada kawan sebelahmu, you are an influencer. Ya, kamu adalah seorang pempengaruh. Ya, ini istilah baru yang baru saya belajar minggu ini, pempengaruh. Ya, influencer. Ada satu kata pepatah bahasa Inggris yang berkata, God accept us as we are, but once we have met Him, we cannot stay the way we are. Dalam penterjemahannya adalah, ya Allah menerima kita seadanya. Tetapi setelah kita mengalami pertemuan dengan Dia ataupun sudah mengenal Tuhan, ya kita tidak boleh kekal sama seperti yang sedia ada. Ada amin? Amin. Ya. Kita harus berubah. Kita tidak boleh sama seperti yang sedia ada. Firman Tuhan menyatakan ya kebenaran ini. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 menyatakan ketika seseorang itu percaya kepada Kristus. Ya, apabila seseorang menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan hidup mereka. Mereka adalah ciptaan baru. Tidak lagi seperti dulunya. Kita diberi identity yang baru. Kita diberi ya
kita menjadi ciptaan baru. Mari kita baca pasal 5 ayat 17. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata pada kawan sebelahmu, ya, yang lama sudah lalu. Ya, dan kata pada yang satu lagi, kata pada mereka yang baru sudah datang. Ya, bukan boyfriend baru ya. Ya, tetapi hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Dari segi kedudukan, ya, kita telah berubah. Dan sekarang dari segi tingkah laku, kita juga harus berubah. Semua kata berubah. Semua kata change. Kita harus berubah. Ini adalah transformasi yang sesungguhnya. Jadi oleh itu, dengan pemahaman sedemikian, apabila kita mengimbas kembali pengajaran-pengajaran minggu-minggu yang sebelum ini, kita dapati bahwa Tuhan Yesus, segala pengajaran Tuhan Yesus, ya, di dalam ucapan bahagia ini yang baru saja kita belajar beberapa minggu ini, ya, di dalam Matius pasal yang ke-5, ya, mengajar kita bahwa, ya, ini adalah gaya hidup seorang Kristen, seorang yang percaya, seorang yang diharapkan oleh Tuhan, ya, dan ini adalah corak hidup kita. Semua yang kita pelajari apabila, ya, dalam 2 minggu, 3 minggu yang lalu yang mengajar kita, ya, bila Tuhan mengajar kita, berbahagialah mereka, ya, yang miskin di dalam roh, ya. Semuanya, mereka yang berduka, mereka, ya, semuanya ini bukan hanya pengajaran, bukan ajaran dalam pembelajaran kelas, ya. Ini bukan hanya untuk mengisi minda, tetapi semua pengajaran Tuhan Yesus adalah mengenai etika dan mengenai corak hidup, tingkah laku seseorang Kristen, ya. Jadi semuanya adalah, ya, untuk kita mengajar kita bagaimana kita harus hidup, ya, sebagaimana yang Reverend Majulus katakan minggu lalu, ya. Semua pengajaran ini adalah piawaian. This is the standard of God. Ini adalah piawaian Tuhan atas kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagai orang-orang Kristen, hidup kami haruslah sedemikian. Dan tidak harus kurang daripada itu. Ya, jadi semua pengajaran Tuhan Yesus adalah mengajar kita sebagai umat Tuhan yang baru. Bagaimana kita hidup. Ya, ianya adalah seperti dulunya, ya, Musa, Nabi Musa, bila dia menerima semua daripada Tuhan Allah, ya, dan di Gunung Sinai mengajar semua umat Israel bagaimana mereka harus hidup, bagaimana tingkah laku dan corak hidup mereka harus, ya, berbeza daripada, ya, semua bangsa-bangsa yang lain. Demikian sekarang ini Yesus sama seperti Musa, dia naik ke bukit dan mengajar semua orang pengikut-pengikutnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Dan inilah kehidupan warga kerajaan surga. Ada amin? Ya, ini adalah corak hidup warga kerajaan surga. Jadi semuanya ini, ya, harus menjadi piawaian. Harus menjadi standar, ianya harus menjadi sasaran hidup kita. Ianya bukan untuk hanya mengajar, oh okelah, dan lupa. Tidak, apa yang kita pelajari kita harus lakukan. Semua kata lakukan. Lakukan. Jadi dari semua pengajaran Yesus yang kita telah pelajari dalam beberapa minggu ini, Tuhan Yesus dalam petikan ini di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16, dia menyimpulkan, dia membuat satu kesimpulan dengan memberi satu gambaran, ya, satu metafora. Ya, dan dia menekankan
bahwa inilah nilai-nilai kerajaan surga, inilah ya corak hidup orang Kristen. Dan dia menggunakan gambaran ini ataupun metafora ini, yaitu garam dan terang sebagai contoh. Apa yang Tuhan Yesus katakan sekarang ini adalah, ya dulunya hidup kamu begini. Tetapi sekarang kamu telah mengenal aku, sekarang kamu telah mengikut aku, sekarang kamu adalah garam dunia. Sekarang kamulah terang dunia. Apakah maksud garam dan terang ini? Ya. Garam dan terang ini menjadi satu gambaran, menjadi satu piawaian untuk kita yang mempunyai nilai-nilai hidup kerajaan surga. Ya. Kita harus hidup sama seperti garam. Kita harus hidup sama seperti terang. Kalau tidak, ya, kita hilang identiti kita. Kita hilang kewujudan kita. Ataupun makna dari hidup kita. Jadi sebagai orang Kristen kita harus hidup dengan piawaian ini. Kalau tidak, ya, kita hanya menjadi nama saja, sekadar nama, tetapi tidak berisi. Mari kita memahami ya apakah yang dikatakan di sini. Yang pertama adalah ya ada 3 perkara mengenai garam dan terang ya, dan supaya kita semua dapat fahami. Yang pertama adalah kita adalah orang yang berpengaruh. Mari kita kata sama-sama 1, 2, 3. Kita adalah orang yang berpengaruh. Amin saudara. Mungkin kamu kata, siapakah aku ini? Apalah aku ini? Ya, iya, mungkin kami pandang rendah diri kita sendiri. Tetapi di mana Tuhan, kita adalah garam, kita adalah terang. Dan oleh itu kita mempunyai secara intipatinya, ya secara the essence, ya intipatinya kita mempunyai kuasa pengaruh. Ya, kita mempunyai kuasa pengaruh. Karena Matius 5:13, mari kita lihat petikan ini sekali lagi. Mari kita kata dengan ya suara yang yakin. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Dan kamu adalah terang dunia. dunia. Ya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ini apa yang Tuhan kata akan kita. Kami mungkin terasa kami bukan apa-apa. Apa adanya aku ini? Siapakah aku ini? Ya, tetapi di mata Tuhan, kamu dan saya yang percaya adalah garam dan terang. Apa yang dimaksudkan ini? Ia bermaksud bahwa kita mempunyai pengaruh ataupun kewujudan semula jadi. Ya, kewujudan semula jadi. Dalam bahasa Inggrisnya inherent. Ya, a natural, inherent quality, inherent influence. Artinya garam, ya, pasti mempunyai secara semula jadi adalah masin. Amin. Halo? Garam secara semula jadi adalah masin. Kalau garam tidak masin, bukan lagi garam. Mungkin pasir. Paham tidak? Garam tidak boleh hilang. Secara semula jadinya, kewujudannya ya adalah keasinannya. Ya, itu adalah kewujudan. Ya, yaitu ada pengaruh semula jadinya. Terang juga mempunyai ya kesan semula jadinya. Dia membawa terang. Kalau terang tidak dapat terangkan, ya, ianya bukan terang lagi, ianya kegelapan. Amin saudara. Jadi ianya tidak boleh berubah. Secara semula jadi, secara intipati, the essence of it, secara semula jadi dia adalah itu. Garam, masin. Terang, terang. Ya.
Jadi ianya tidak boleh berubah. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita hari ini, kepada semua yang hadir pada hari ini, ya. Kata pada kawan sebelahmu, saya happy kamu ada di sini. Amin. Ya, saya juga senang hati melihat kamu semua datang beribadah. Ini menunjukkan bahwa kita mencari Tuhan bersama-sama. Dan sebenarnya nanti saya akan menyatakan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan pada pagi ini, ya, membuktikan bahwa kita adalah garam, kita adalah terang yang seharusnya. Saudara, ya, jadi secara semula jadi sebagai ciptaan baru yang dibawakan oleh Tuhan, ya, yang mengubah hidup kami, yang mengubah hidup kita, ya, kita mempunyai pengaruh semula jadi sebagai garam, sebagai terang, dan kita harus hidup sesungguhnya sesuai dengan, ya, apa yang Tuhan telah ciptakan secara semula jadi di dalam kita secara baru. Ya, sebagai garam, sebagai terang. Nah, pengaruh ini, ya, ada orang pikir, ya, siapakah aku? Ya, saya bukannya ada apa-apa. Saya bukannya ada saya tidak ada nama, tidak ada uang, ya, tidak ada kekayaan. Ada orang pikir kalau kaya baru dapat beri pengaruh, betul? Ya mungkin ya dia dapat membantu. Ada orang pikir, oh kalau saya ada kedudukan, saya baru boleh mempengaruhi. Betul? Mungkin ya, karena benar kedudukan dapat membantu, tetapi kedudukan tidak garanti. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa tahun lalu apabila Barack Obama, Presiden Barack Obama menjadi Presiden Amerika. Ada satu kata mulut di antara mereka yang di media sosial di Amerika. Mereka berdebat, ya, membandingkan dua pribadi ini. Ya, Obama dengan Oprah. Dua-duanya nama start dengan O. Oke. Siapakah yang lebih berpengaruh? Ya, ini adalah satu bahan gosip di Amerika sebenarnya. Mereka perbandingkan sama ada Barack Obama lebih berpengaruh ataupun Oprah lebih berpengaruh. Dan mereka dapati bahwa, ya, Obama walaupun dia adalah Presiden Amerika, ya, secara kedudukan, seorang pribadi yang paling berkuasa di dunia, tetapi secara pengaruh dia kalah kepada Oprah. Karena Oprah lebih banyak pengikut di media sosial daripada Obama. Itu nomor satu. Dan yang kedua adalah, nah ini mungkin mengejutkan kita juga, ianya dilaporkan bahwa Obama sebenarnya telah mendapat lebih dari 1 juta pengundi. Dengar. Dia mendapat 1 juta pengundi hanya daripada pengesahan ataupun sokongan Oprah. Maksudnya Oprah, ya, wanita ini, ya mungkin kita tidak kenal dia, tapi mereka kamu sebut saja nama Oprah, mereka ya. Sebab nama Oprah, ya, adalah nama what we call a household name. Ya, dia adalah nama di setiap rumah tangga tahu namanya. Karena pengaruhnya begitu besar. Ianya dikatakan bahwa semasa campaign, ya, campaign pemilihan Amerika, Oprah dalam satu sesi sahaja, ya, mengesahkan ataupun endorsement, ya, mengesahkan ataupun menyokong Obama dapat 1 juta pengundi tambahan. Semua kata wow. Satu orang, satu kata saja di kaca TV.
support Obama. 1 juta orang sign up. Jadi dibandingkan dengan mereka berdua, ya, dinyatakan bahwa walaupun Obama mempunyai kedudukan, tetapi Oprah mempunyai pengaruh. Dan dibandingkan dengan kedua mereka, ya, mereka datang dari latar belakang yang berlainan. Obama, ya, membesar daripada keluarga yang berada, yang agak kaya. Tetapi Oprah, ya, dilahirkan dan membesar dari keluarga yang sangat miskin. Dia sebenarnya, ya, dilahirkan, ya, ibunya adalah teenage mother. Dia dilahirkan oleh ibu tunggal dan dibesarkan oleh neneknya. Tetapi ianya tidak menghalang pengaruhnya yang begitu besar. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, kita juga boleh mempengaruhi. Tidak kira saudara, ya, latar belakang kita ataupun apa. Oprah Winfrey sekarang ini adalah, ya, sebagaimana yang saya katakan, namanya telah pun menjadi jenama di Amerika. Dan dia di antara, ya, 100 selebriti yang paling berpengaruh. Ya, ianya tersenarai di antara 100 selebriti yang paling berpengaruh di majalah Times dan Forbes. Kalau kamu kenal orang-orang ini, ya, dia berdiri di tengah-tengah siapa? Kedua orang yang terkaya di dunia, Bill Gates, Microsoft, Bill Gates, dan Warren Buffett. Dia adalah seorang pelabur yang sangat terkenal di dunia. Dan berdiri di tengah-tengah mereka, siapa? Oprah Winfrey. Kenapa? Pengaruh. Semuanya kata pengaruh. Lihat. Ya, saya tidak mau terlampau resis di sinilah, ya. Tetapi di Amerika, kalau mereka pandang ini, mereka terasa. Kenapa? Karena Oprah berkulit hitam. Berdiri di tengah-tengah, 2 orang kulit putih. Maksudnya sangat dalam. Amin. Amin. Jadi oleh itu, kepada semua yang percaya kepada Tuhan, yang kita, ya, yang hidup di dalam Kristus, jangan pandang rendah diri kita. Karena Yesus menyatakan bahwa dia telah mengubah hidup kita. Amin. Tidak lagi kita seperti dulu. Kita adalah garam. Kita adalah terang. Dan kita boleh mempengaruhi. Dan ini membawa saya, ya, kepada poin yang kedua, ya, di mana kita, ya, harus sebagai garam dan terang, ya, kita harus memberi pengaruh untuk kebaikan, ya. Mari kita berkata sama-sama, memberi pengaruh untuk kebaikan. Memberi pengaruh untuk kebaikan. Dalam ayat 13 hingga 15 menyatakan, mari kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Jadi oleh itu kita boleh menjadi pempengaruh yang baik. Maksud saya pempengaruh bukan pempengaruh influencer TikTok dan Facebook ya. Itu ya motif mereka lain. Ya, motif mereka dan apa yang mereka lakukan semuanya itu ya yang lain-lain dan yang bukan-bukan dan yang gila-gila. Ya. Tapi kita harus menjadi pempengaruh, influencers, ya, menjadi pempengaruh yang baik. Yang berkenan di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa kebaikan kepada masyarakat. Tuhan memilih, sungguh sangat istimewa. Saya ingin katakan di sini dulu, nanti takut saya lupa nanti. Ya, Tuhan mengambil di antara semua contoh-contoh yang boleh digunakan, ya, Tuhan memilih garam. Semua kata garam. Garam. Ya. Nah, pikir saudara, jikalau semua ibu-ibu di sini, saya tanya semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak juga lah yang pandai masak, ya. Kalau kami pergi ke supermarket, ya, untuk membeli belah, ya, di antara semua bahan-bahan masakan yang sangat-sangat diperlukan, ya, apa yang termurah? Apa yang termurah? Garam. Kan? Betul tak? Garam antara yang termurah. Halo? Bayangkan, Tuhan tidak menggunakan madu. Kan madu lebih sedap, manis dan sebagainya. Betul tidak? Tuhan tidak kata, kamu adalah madu. Tetapi Tuhan kata, kamu adalah garam. Di antara semua bahan-bahan yang sangat diperlukan di dunia ini, ya, yang mungkin di mata manusia, di mata dunia yang paling rendah, yang paling murah, tetapi di mata Tuhan tiada yang terendah. Walaupun terendah, tetapi terutama. Ada amin? Cobalah kamu masak tanpa garam. Tahukah kamu Ajinomoto lebih mahal daripada garam, betul tak? Gula lebih mahal daripada garam, betul tak? Tetapi masakan tidak boleh tidak adanya garam, betul tak? Hanya bila kamu benar-benar sakit lah tak boleh makan garam, itu terpaksa lah. Tetapi yang lain semua masakan, kalau kamu pergi ke kedai kopi, ada masakan mie goreng, tawar macam air. Komplain kamu, betul tidak? Kenapa? Tiada garam. Oleh itu apa yang saya ingin tekankan di sini sebelum saya teruskan adalah jangan pandang rendah. Karena di dalam Tuhan, Tuhan dapat memakai kita dengan luar biasa. Ada amin? Ada amin? Amin. Karena di mata Tuhan kami sangat penting dan kami sangat berharga. Karena di dunia ini tanpa garam lebih teruk. Apakah kegunaan garam? Ya, apakah kegunaan garam? Garam digunakan untuk memberi rasa ataupun meningkatkan perisa. Itu adalah salah satunya. Ya. Ianya juga untuk mengawet. Dan juga untuk membasmi kuman. Saya jelaskan sedikit sebanyak. Ya. Untuk memberi rasa, kita semua tahu, ya. Kita harus memberi, ya. Dan apa yang dimaksudkan di sini untuk pembelajaran kita sebagai orang Kristen? Sebagai garam, kita harus juga memberikan pengaruh yang baik. Dan juga memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ada amin, saudara? Ya. Sebagai garam. Bagaimana garam meningkatkan perisa makanan. Demikian juga hidup kita harus juga meningkatkan ya keharmonian, kesejahteraan antara satu sama lain. Hidup kita.
harus membawa pengaruh yang baik, yang positif. Yang kedua adalah untuk mengawet. Ya, hari ini di dunia modern ini ada electricity, ya ada listrik, ya mungkin kita terlupa dulu. Dulu-dulunya Reverend Madin boleh boleh saksikan. Dulu-dulunya di kampung tidak ada listrik, tidak ada peti sejuk. Garam sangat penting kan? Kenapa? Untuk memastikan bahwa daging-daging yang ada diawet dengan baik. Ini cerita lucunya lah, tapi cerita benar lah. Pertama-tama kali saya pergi ke pedalaman. Saya tidak mau kata mana lah ya, tapi banyak ya tempatnya. Kali pertama saya dibawa ke pedalaman. Pada masa itu listriknya pun juga pada malamnya harus pakai lilin. Itu lebih kurang 30 tahun yang lalu. Ya. Di sana kan malam-malam sudah, ya. Malamnya. Oke. Dan di situ saya pergi ke misi lah ya, pada masa itu anak muda pergi misi ke pedalaman. Oke, di sini melayani dan malamnya kami disambut dengan mesra. Dan orang kampung ya pada masa itu keluarga yang kami tinggal di situ masak juga yang terbaik untuk kami. Jadi salah satu daripada hidangan utama mereka ya yang sangat sedap yang dipanggil jeruk. Mereka bawa ya kan malam lilin semuanya tidak jelas. Oke. Jadi makanlah happy. Oke. Jadi saya coba untuk kali pertama ya sekeping babi hutan jeruk. Itu istimewa tuh, betul tak? Istimewa kan, ini specialty. Ya, ini diberikan sebagai satu penghargaan dan juga terima sambutan. Saya pada masa itu, sebab saya baru-baru saja melayani di pedalaman pada masa itu. Saya tidak tahu semuanya ini. Jadi sudah dihidang, happy, wah babi hutannya, wih sedap. Ya, sekali saya ambil masuk mulut, terdiam. Saya tidak dapat telan. Oke, rasanya dan semuanya, nah. Sampai hari ini saya ingat rasanya. Oke, alright, luar biasa, semua kata luar biasa. Kalau kamu tidak pernah rasa jeruk, ya, babi hutan. Kamu datang kepada Reverend sama Madin. Mungkin dia boleh cari dan bagi kamu try. Luar biasa, semua kata luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan di sini, ya, selain daripada makanan itu, ya, apa yang saya ingin bawakan adalah pada masa itu garam sangat penting. Kalau tidak, semua makanan ini tidak dapat disimpan lama. Ianya adalah satu pengawetan. Dan hari ini, sebagai orang-orang Kristen, apa ada kenanya dengan kami? Sama seperti proses pengawetan, kami harus pelihara nilai-nilai kudus, nilai-nilai murni daripada Tuhan, daripada dimusnahkan oleh semua kuman-kuman dunia. Amin saudara. Karena Anda dan saya boleh membawa, boleh harus menjaga semua nilai-nilai murni ini. Semua nilai-nilai kekristenan ini. Kita harus pelihara. Sama seperti garam
memelihara daging daripada rosak, dimusnahkan. Demikian juga sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, semua kata umat Tuhan. Kita harus pelihara kekudusan, kesucian, dan kemurnian. Dan nilai-nilai kudus dan suci. Ada amin saudara? Oleh itu Tuhan mengatakan kamu dan saya adalah garam. Kalau kita tidak peliharakan, kita telah hilang tujuan kita. Kita telah hilang kewujudan kita. Garam tidak boleh hilang keasinannya. Oleh itu Kristen tidak boleh hilang kekristenan kita. Kita tidak boleh hilang kepribadian kita sebagai umat Tuhan. Ada amin saudara? Ini sangat penting. Karena dunia coba mempengaruhi kita. Banyak yang sudah jatuh, banyak yang sudah musnah. Tetapi kita harus tetap berlawan. Memelihara, menjaga. Sama seperti pengawetan, menjaga, memelihara kekudusan. Dan juga keharmonian kita sebagai umat Tuhan. Ada amin? Jadi juga digunakan sebagai pembasmi kuman. Tahu kakak? Ya, garam ada unsur penyembuhannya. Pernah kena ulcer mulut. Ulcer mulut dipanggil apa dulu? Ulcer tuh? Panas dalam. Ulcer juga? Panas dalam. Hah? Dalam. Hah? Panas dalam. Panas? Panas dalam. Panas dalam? Oke. Ya macam orang Cina lah ya. Ya Cina juga kata panas dalam. Baru ya. Ada luka di mulut kan? Yang bila kamu ada ulcer di mulut, geram kamu, betul tidak? Cakap pun geram, bukan garam. Cakap pun geram, ya, makan pun geram. Kamu boleh rasa ngilunya kan, boleh kan? Saya cakap gini, kamu boleh rasa ngilunya. Saya masih lagi ingat semasa muda, kecil-kecil dulu, bila ada panas dalam, ada ulcernya. Dulunya tidak ada obat modern seperti hari inilah. Dulunya hanya ada satu cara. Mama kata mana jari. Oke, di bawahnya apa? Garam. Masukkan jari dalam garam dan lepas itu sakitnya macam mau mati. Betul tak? Siapa yang pernah coba dulu? Oh, hingga sekarang pun lah, ya. Tapi guarantee. Selepas 1-2 hari siap, no problem. Betul tak? Pembasmi kuman. Garam mempunyai tujuannya, semua kata tujuannya. Dan Tuhan di sini mengingatkan kita seperti kita adalah garam. Dan kita harus ya hidup sama seperti garam yang membawa pengaruh baik kepada masyarakat, kepada gereja, kepada keluarga. Kita harus ya menjadi garam. Oleh itu bila kita faham semuanya ini, maka apa yang Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus katakan, pengajaran yang awal sebelum ini, ya, mulai bermakna. Ya, bila Tuhan Yesus berkata, ya, berbahagialah mereka yang membawa damai. Siapa yang membawa damai? Kita yang membawa damai. Dan kita akan dipanggil anak-anak Allah. Ada amin? Oleh kerana kita adalah anak-anak Allah.
Kita membawa damai. Maka bila kita paham siapakah kita, maka kita boleh hidup sesuai dengan kewujudan kita, dengan panggilan kita. Ya. Dan apabila kita melihat orang yang bersedih oleh kerana kami pernah berduka dan menerima penghiburan daripada Tuhan, kita juga boleh menghibur orang yang berduka. Itulah kita sebagai garam. Doa Saint Francis Assisi adalah ini. Ada salah seorang hamba Tuhan yang menyatakan ini. Ini adalah doanya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa. Oke, mari kita saya akan baca ayat yang pertama, kamu akan teruskan ya. Oke. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan Allah, ajarku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni. Dan dengan mati kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Amin. Ini adalah doa seorang pengikut Yesus sejati. Ini adalah doa garam. Ya, marilah kita melakukan seperti demikian. Ada amin saudara? Orang-orang Kristen di gereja awal benar-benar mengamalkan semua pengajaran Yesus. Meskipun pada masa itu berlaku penindasan Romawi dan semua cabaran-cabaran di dalam hidup mereka, mereka terus bertumbuh serta mengatasi semua tentangan, cabaran, kesulitan semuanya mereka atasi dan terus bersinar seperti bintang di langit, seperti garam di bumi. Mereka menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Mereka menjalani hidup yang telah diubah Tuhan. Semua kata diubah Tuhan. Diubah Tuhan. Mereka sekarang ini orang-orang yang percaya pada abad yang pertama, gereja awal, mereka dikenali, banyak orang terkejut melihat perubahan di dalam hidup mereka. Mereka sekarang adalah orang-orang yang rajin, penuh dengan damai, suka menolong, selalu bersedia untuk berkorban bagi orang lain. Sikap mereka juga berubah. Mereka berubah menjadi orang-orang yang baik terhadap satu sama lain. Bahkan juga terhadap orang-orang yang menindas mereka. Mereka menolong orang miskin. Walaupun mereka sendiri miskin. Ketika mereka dianiaya, ditindas. Mereka membalas dengan mengampuni dan memberkati. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tidak heranlah di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 6 menyatakan bahwa orang-orang ini, orang-orang Kristen telah pun menterbalikkan dunia. They have turned the world upside down. Dulunya mereka sebelum kenal Yesus, lain hidup mereka. Tapi setelah mengenal Yesus, lain hidup mereka.
perubahan di dalam hidup mereka sama seperti garam yang membawa kebaikan. Sama seperti terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Luar biasa. Dan sebelum saya mengakhiri, ya, Yesus juga memberi amaran kepada kita supaya kita tidak hilang tujuan dan makna asal kita. Ya. Yesus memberi amaran pada kita supaya kita jangan kehilangan pengaruh kita. Kita harus berpengaruh, mempengaruhi orang lain. Mari kita baca sekali lagi ayat 13 hingga 15. 1, 2, 3. Kamu adalah, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipun tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bertentangan daripada pengaruh baik adalah menjadi batu sandungan kepada orang lain. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya jangan jadi batu sandungan kepada orang lain. Tujuan kita adalah membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Ada amin? Membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Oleh itu saya sangat gembira pagi ini. Semua ibu bapak bawa anak-anak mereka dibaptiskan. Ya. Dengan satu hasrat dan dengan satu doa, anak-anak ini akan membesar dan dididik sesuai dan berkenan di mata Tuhan. Dan mereka akan membesar sebagai garam, sebagai terang. Ada amin? Saudara, bila garam telah menjadi tawar atau hilang keasinannya. Tadi saya kata tidak lagi dia menjadi garam. Bahkan mungkin dipandang seperti pasir yang tidak berguna, yang hanya diinjak-injak orang. Demikian juga saudara, dengar. Kalau kita sebagai Kristen hilang pengaruh baik kita. Kita tidak lagi berguna. Dan mungkin menjadi bahan mulut dan ejekan orang lain. Diinjak-injak, ditertawakan, diperli oleh orang lain. Janganlah iman kita, kekristenan kita menjadi bahan ejekan orang lain. Yang lebih teruk adalah bila orang mengejek kita sebagai orang Kristen. Oleh kerana kegagalan kita menjadi garam dan terang. Mereka bukan sahaja mengejek dan memperli kita. Mereka juga yang memburukkan nama baik Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Oleh itu, marilah kita menjadi garam. Garam yang cukup asin. Garam yang baik. Terang. Yang tidak ditutup oleh gantang. Kita harus menjadi pengikut Tuhan sejati. Oleh itu saya senang. Dalam sebulan lebih ini, saya dapat melihat bahwa lebih banyak saudara-saudara telah kembali beribadah. Tahukah kamu? Ini adalah kesaksianmu sebagai garam dan terang. Ada setengah orang mengatakan,
Tidak payahlah ke gereja, di rumah saya juga boleh beribadah. Saudara, saya ingin katakan di sini. Itu bukan pemahaman ataupun ajaran firman Tuhan. Sebenarnya pengajaran pemikiran itu bertentangan dengan apa yang kita belajar hari ini. Karena iman kita tidak boleh disembunyikan, tidak boleh ditutup. Dan tidak harus ditutup. Terang harus bersinar. Garam harus bawa perisanya. Jadi untuk seseorang mengatakan, ya, selagi saya beriman dalam hati dengan Tuhan cukuplah. Itu bukan pengajaran firman Tuhan. Sebenarnya kalau saya ingin kata lebih keras, itu adalah ajaran sesat sebenarnya. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa imanmu harus ditutup-tutup. Disembunyikan. Dalam bahasa Inggrisnya, there is no private faith. Tidak ada iman pribadi, hanya saya dengan Tuhan. Tidak. Iman adalah community, masyarakat. Jadi setiap kali kamu datang beribadah, ini adalah menunjukkan kamu bersinar. Setiap kali kamu datang beribadah, ini menunjukkan bahwa kamu mempengaruhi satu sama lain dengan kebaikan. Amin saudara. Dan oleh itu, saya ingin akhir dengan Efesus pasal 8 ayat 10. 8 hingga 10. Efesus 5 ayat 8 hingga 10. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Mari kami terus hidup. Marilah kita menjadi pempengaruh. Jadilah pengaruh. Karena Allah kita telah menyentuh kehidupan kita terlebih dahulu. Mari kita menyentuh kehidupan orang lain. Kembali kepada Oprah dan Obama. Saya kata tadi, Oprah di dalam istilah, di dalam pembahagian ya masyarakat di Malaysia, Oprah sebenarnya bermula dari B40, B40, mungkin BB40. Obama adalah M40. Tetapi ianya tidak menghalang hidupnya untuk menjadi pengaruh seluruh Amerika. Dia jadi Oprah hari ini menjadi jenama setiap keluarga di Amerika. Luar biasa. Dia tidak sempurna. Dia mempunyai kelemahannya. Tetapi ada banyak kebaikan yang telah dia bawa di Amerika. Saya juga ingin akhiri dengan ini. Menjemput kita semua. Sebenarnya nanti kita akan menerima perjamuan suci. Bila kamu datang menerima. Datang dengan hati terbuka, Tuhan saya mau menjadi garam dan terang dunia. Ubah hidup. Pakai hidupku. Amin saudara. Dan untuk menjadi pengaruh, kamu tidak perlu kedudukan. Kamu tidak perlu kekayaan. Di mana saja kamu berada. Kita boleh mula bersama-sama. Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah ini, satu saja. Kalau kita boleh pengaruh
mempengaruhi hanya satu orang dengan kebaikan. Kita sudah menjadi garam dan terang. Jangan pikirkan seluruh Amerika. Jangan pikirkan seluruh Tawau. Jangan pikirkan seluruh Hilltop. Ataupun Batu 2. Ataupun Batu 5. Jangan pikirkan sebesar itu. Satu saja. Satu orang saja. Yang kamu boleh pengaruhi dengan kebaikan. Untuk kebaikan. Kamu sudah menjadi garam. Untuk minggu ini, mari kita terapkan, kita lakukannya. Mungkin orang yang kamu cari, mungkin apa yang saya ingin katakan adalah minggu ini. Sebab minggu depan ini, minggu depan ini adalah minggu Palma. Bawa semua orang datang kepada Tuhan. Cari satu orang. Yang mungkin kamu tahu, kamu kenal, mungkin sudah tawar hati, mungkin sudah kecewa, mungkin tidak datang-datang ke gereja. Kamu perlawakan dia, bawa dia, ajak dia, bawa dia. Mari kita ibadah minggu ini. Doakan untuknya dan panggil dia, jemput dia. Mungkin dia kata, tak maulah gereja banyak orang munafik. Benar. Benar. Katanya. Di gereja banyak yang tidak sempurna. Di gereja banyak semua antara kita. Masih banyak perlu belajar. Dari saya sebagai bishop kepada para padri, para pemimpin, kepada semua. Setiap antara kita masih ada kemunafikan kita. Itu hakikatnya. Itu kebenarannya. Semua yang kamu lihat pandang di sini, termasuk saya tidak sempurna. Kami ada kekurangan, kelemahan kami. Oleh itu kami mau menjadi sama apa yang Tuhan kata. Menjadi setiap minggu kami datang dengan sikap orang miskin. Miskin bukan secara keuangan, tapi miskin di dalam roh kami mencari Tuhan. Kami berduka. Bukan karena kekecewaan, tetapi kami berduka karena dosa kita. Supaya di dalam hadirat Tuhan dengan kemurahan Tuhan kami dihiburkan. Dikuatkan. Setiap minggu kami datang bukan dengan kebaikan, tetapi dengan kehausan akan kebenaran. Supaya kami dibenarkan dengan Tuhan. Amin saudara. Bila ada seseorang yang kata, tak maulah ke gereja karena banyak orang munafik. Beritahu mereka, ya benar katamu. Oleh itu kita perlu Tuhan. Dan di gereja adalah tempat mencari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, mari kita cari Tuhan sama-sama.